Dahulu kala, di sebuah negeri yang terletak di antara awan dan bintang, hiduplah seorang raja bernama Ratu Ageng, yang menikah dengan seorang dewa dari kahyangan. Bersama, mereka membesarkan 3 anak yang elok dan penuh kasih, Raden Kuning, Raden Alit, dan putri mereka yang anggun, Dayang Bulan. Ketiganya terikat oleh ikatan keluarga yang erat, saling melindungi dan menyayangi. Raden Kuning dan Raden Alit, yang sejak kecil telah dilatih oleh nenek Dewi Langit, menguasai ilmu kesaktian yang membuat mereka disegani di alam kahyangan. Setelah 2 dekade hidup di langit, Ratu Ageng dirundung rindu pada tanah kelahirannya di bumi. Dengan hati penuh harap, ia mengajak keluarganya untuk kembali ke Tanjung Kemuning. "Anak-anakku, permaisuriku," ujar Ratu Ageng dengan nada penuh kerinduan. "Tiba-tiba hati ayah merindu pada tanah leluhur di bumi. Maukah kalian ikut bersama ayah menjalani hidup baru di sana?" Raden Alit, dengan semangat petualangnya, menjawab, "Tentu, ayah. Kami belum pernah melihat tanah kelahiran ayah. Aku siap mengikuti langkahmu." "Benar, ayah. Kami juga ingin melihat dunia baru itu," seru Raden Kuning dan Dayang Bulan serentak. Mata mereka berbinar antusias. Ratu Ageng tersenyum hangat. Hatinya terharu melihat semangat anak-anaknya. Ia tahu, ketiga anaknya yang lahir dan besar di langit belum pernah merasakan hembusan angin bumi atau kehangatan sinar matahari di sana. "Baiklah, besok pagi kita berangkat," tegasnya. Keesokan harinya, rombongan megah itu Ratu Ageng, permaisuri, ketiga anaknya, dan para pengawal setia turun dari langit menuju bumi. Di Tanjung Kemuning, mereka membangun istana sederhana namun penuh kehangatan. Tempat mereka menjalani hidup layaknya manusia biasa. Hari-hari berlalu dengan damai, hingga sebuah malapetaka mengguncang keluarga mereka. Dayang Bulan, sang putri yang elok, tiba-tiba meninggal dunia setelah digigit ular lidi atau begitulah yang terlihat. Duka mendalam menyelimuti Ratu Ageng dan permaisurinya. Namun, Raden Kuning dan Raden Alit menolak percaya bahwa saudari mereka telah tiada. Hati mereka berkata lain, "Ini bukan kematian biasa." "Ayah, izinkan kami mencari Dayang Bulan," pinta Raden Alit dengan penuh keyakinan. "Kami yakin dia masih hidup, yang dimakamkan hanyalah bayangannya, sementara wujud aslinya telah diculik oleh seseorang yang sakti." Ratu Ageng ragu. "Anakku, bukankah kalian melihat sendiri jasad Dayang Bulan dimakamkan di kebun bunga?" tanyanya, suaranya penuh kepedihan. "Tapi, ayah," sahut Raden Kuning, "kami merasakan di hati bahwa ini adalah tipu muslihat. Izinkan kami membuktikan kebenarannya." Setelah desakan panjang, Ratu Ageng akhirnya luluh. Dengan hati berat, ia mengizinkan kedua putranya berangkat mencari kebenaran. Berpamitan dengan penuh haru, Raden Kuning dan Raden Alit memulai perjalanan epik mereka, tanpa tahu kemana langkah akan membawa. Tualangan penuh misteri berbulan-bulan mereka menjelajahi daratan, hutan, dan sungai tanpa arah pasti, dipandu hanya oleh tekad untuk menemukan Dayang Bulan. Suatu hari, di tepi pantai yang berkilau di bawah sinar matahari, mereka melihat sebuah rejung kapal besar nan megah berlabuh di tepian. Tanpa ragu, keduanya melompat ke atas kapal, berharap menemukan jejak sang kakak. Namun, di dalam kabin, mereka hanya menemukan 2 lelaki yang sedang tertidur pulas. Raden Kuning membangunkan mereka dengan suara tegas. "Saudara, siapa kalian? Mengapa kapal ini berlabuh di sini?" Salah seorang lelaki, yang memperkenalkan diri sebagai Ulung Tanggal, menjawab dengan suara lelah, "Kami kelelahan setelah berlayar jauh, mencari saudari kami, Dayang Ayu, yang hilang." Raden Alit mengerutkan kening. "Bagaimana saudarimu bisa hilang?" Adik Ulung Tanggal, Serincung Dabung, menjelaskan, "Dayang Ayu, saudari kami, konon meninggal karena gigitan ular lidi. Tapi kami yakin itu hanya ilusi. Ia diculik oleh Malim Putih, putra Raja Negeri Salek Alam." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Raden Kuning dan Raden Alit saling pandang, menyadari bahwa nasib mereka terhubung dengan 2 lelaki ini. Serincung Dabung, yang ternyata seorang ahli nujum, setuju membantu. Dengan ilmunya, ia menerawang dan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dayang Bulan juga diculik oleh putra Raja Negeri Salek Alam, Malim Hitam. Keempat pemuda itu kini memiliki tujuan yang sama, menyelamatkan saudari mereka dari cengkeraman Malim Hitam dan Malim Putih. Namun, karena Serincung Dabung tak mampu melacak letak negeri Salek Alam,
mereka memutuskan untuk berpencar. Ulung Tanggal menjelajahi Kahyangan. Raden Kuning terbang di angkasa bagaikan elang, Serincung Dabung menyelami kedalaman lautan, sementara Raden Alit memilih menyusuri daratan, melintasi hutan belantara dan bukit-bukit terjal. Dalam perjalanannya yang penuh rintangan, Raden Alit bertemu seorang nenek berpakaian rapi di tengah hutan. Dengan ramah, ia menyapa, "Nenek, kemana tujuanmu?" "Aku menuju pesta pernikahan, Nak," jawab nenek itu dengan senyum misterius. "Siapa yang menikah?" tanya Raden Alit. Rasa ingin tahunya tersulut. Malim Hitam dan Malim Putih, putra Raja Negeri Salek Alam. Malim Hitam akan menikahi Dayang Bulan, sedangkan Malim Putih akan menikahi Dayang Ayu, jelas nenek itu. Jantungan Raden Alit berdegup kencang. Keyakinannya terbukti, Dayang Bulan masih hidup. Tanpa buang waktu, ia menggunakan kesaktiannya untuk menyamar sebagai budak Banden, mengubah wajahnya agar tak dikenali. Dengan langkah penuh tekad, ia menuju negeri Salek Alam. Setibanya di sana, Raden Alit bertemu Raja Jin, penguasa negeri yang baik hati. Raja Jin memiliki putri cantik bernama Salipuk Jantung Pandan, yang seketika mencuri hati Raden Alit. Dalam waktu singkat, cinta bersemi di antara mereka, dan mereka berjanji untuk menikah. Dengan hubungan ini, Raden Alit mendapat kepercayaan Raja Jin dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Raja Jin, dengan kesaktiannya, mengubah Dayang Bulan dan Dayang Ayu menjadi dua tangkai bunga tepat sebelum upacara pernikahan dimulai. Raden Alit menyelinap ke kamar tempat kedua gadis itu disimpan dan menemukan dua tangkai bunga yang memancarkan aura magis. Tanpa ragu, ia mengambil keduanya, bertekad membawa mereka kembali. Namun, saat hendak melarikan diri, Malim Hitam dan Malim Putih menghadangnya dengan amarah membara. "Siapa kau, pencuri? Kembalikan calon istri kami!" teriak Malim Hitam. "Tidak," balas Raden Alit dengan tegas. "Kalian telah menculik saudari kami. Aku akan mengembalikannya ke keluarga." Pertempuran sengit pun meletus. Raden Alit, dengan segala kesaktiannya, mampu menahan serangan kedua musuhnya. Namun, setelah berhari-hari bertarung tanpa henti, tenaganya mulai melemah. Dalam keputusasaan, ia terlempar ke langit. Beruntung, pintu Kahyangan terbuka, dan ia segera menemui Nenek Dewi Langit. "Nenek, tolong aku harus mengalahkan Malim Hitam dan Malim Putih," pintanya. Nenek Dewi Langit menjawab dengan tenang, "Cucuku, mereka tak bisa dibunuh, tapi kau bisa melempar mereka ke langit. Aku akan menjebak mereka dalam sangkar besi." Dengan semangat baru, Raden Alit kembali ke bumi. Dalam pertempuran pamungkas, ia mengerahkan seluruh kesaktiannya dan berhasil melemparkan Malim Hitam dan Malim Putih ke langit. Sesuai janji, Nenek Dewi Langit menjebak mereka dalam sangkar besi, memastikan mereka tak lagi mengancam. Dayang Bulan dan Dayang Ayu pun kembali ke wujud aslinya, bebas dari cengkeraman musuh. Tak lama kemudian, Raden Kuning, Ulung Tanggal, dan Serincung Dabung tiba. Raden Alit menceritakan petualangannya, dan mereka semua bersyukur atas keberhasilan misi mereka. "Terima kasih, Raden Alit. Kau telah menyelamatkan Dayang Ayu," ucap Ulung Tanggal dengan tulus. "Ini berkat kerjasama kita dan bantuan Raja Jin," jawab Raden Alit rendah hati. Mereka kemudian menemui Raja Jin untuk menyampaikan rasa terima kasih. Setelah berpamitan, masing-masing kembali ke negerinya. Di Tanjung Kemuning, Ratu Ageng dan permaisurinya, yang telah berbulan-bulan diliputi kekhawatiran, tak kuasa menahan air mata saat melihat Raden Kuning, Raden Alit, dan Dayang Bulan kembali dengan selamat. Untuk merayakan reuni itu, Ratu Ageng menggelar pesta megah selama 3 hari 3 malam, penuh tarian, musik, dan kebahagiaan. Setelah pesta usai, Raden Alit menghadap orang tuanya dan mengungkapkan janjinya untuk menikahi Salipuk Jantung Pandan. Dengan restu keluarga, mereka mengunjungi Raja Jin dan menggelar pernikahan yang meriah. Raden Alit dan Salipuk Jantung Pandan pun hidup bahagia, dikelilingi cinta dan kedamaian. Saheroik Raden Alit dari Tanjung Kemuning meninggalkan pelajaran berharga. Cinta keluarga Raden Alit dan Raden Kuning menunjukkan betapa kuatnya ikatan saudara, rela berkorban demi menyelamatkan Dayang Bulan. Kekuatan kerjasama, dengan kolaborasi dan bantuan dari sahabat, serta Raja Jin, kejahatan dapat dikalahkan. Keadilan pasti tiba. Malim Hitam dan Malim Putih, yang berbuat jahat,
akhirnya menerima hukuman atas perbuatan mereka. Kisah ini tak hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita untuk menjaga kasih sayang, keberanian, dan keadilan dalam setiap langkah hidup.